Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah rahimakumullah, ikhwan fillah a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau 8 Juni 2022, kita dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala dalam majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala catatkan ini sebagai amal soleh, dan sekaligus ini adalah cara Allah untuk memperbaiki keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Na'am. Kita berharap Allah Ta'ala curahkan rahmatnya, ampunannya, dan sekaligus ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Naam, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Khulasah Ta'dzibul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Dan kita sudah sampai pada Al-Ma'qidur Rabi', simpul yang keempat, prinsip-prinsip dalam pengagungan akan ilmu. Di mana pada prinsip yang keempat ini itu seputar tentang semangat kita dalam mencari ilmu, khususnya ilmu berkaitan dengan Al-Quran was Sunnah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan simpul yang keempat ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan untuk hal itu. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif, berkata penulis kitab ini, Al-Ma'qidur Rabi', simpul yang keempat. Simpul yang keempat, sarful himmati fihi ilal ilmil Qur'ani was sunnah. Mungkin ada yang bacakan terjemahnya. Fadhol. Sarful himmati fihi ilal ilmi al-Qur'an was sunnah. Prinsip keempat. Nah, memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah perkara yang sangat urgent dan sangat mendasar sebelum kita belajar banyak tentang agama ini. Di mana kita ini diajarkan oleh penulis kitab ini, dan hampir semua kitab-kitab adab itu menentukan materi apa yang harus kita pelajari. Jadi fokus kita kemana? Fokus belajar kita kemana? Jadi di dalam bab yang keempat ini, salah satu kita ini dikatakan mengagungkan ilmu kalau kita tahu bahwa mana ilmu yang paling agung dan paling mulia yang harus kita serius dalam mencarinya, dan mana yang ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah, ilmu yang kemudian hanya sebatas mutammimat, pelengkap, dan seterusnya. Nah, di poin yang keempat ini beliau ingin menekankan bahwa hendaknya kita memfokuskan semangat kita, memfokuskan niat kita dalam mencari ilmu yang sangat beragam ini. Dalam urusan agama ini, fokus kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran was Sunnah. Nah, sehingga di sini dikatakan sarful himmati fihi ilal ilmi Al-Qur'ani was Sunnah, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang penuntut ilmu untuk belajar tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang mana kata para ulama bahwa sesungguhnya ada ilmu-ilmu dari ilmu yang kemudian dipelajari oleh kebanyakan manusia. Ilmu itu beragam, ilmu itu bermacam-macam. Jadi ada ilmu yang manfaat. Ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat. Jadi ilmu yang dipelajari oleh manusia itu ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Jadi kalau dibaca lagi, ada ilmu yang manfaat dan ada ilmu yang
tidak manfaat. Paham ya? Jadi kalau dikatakan di dalam kitab ini, yaitu apa? Syarahnya beliau menyebutkan di antara ilmu yang sering dipelajari manusia itu ada ada yang pertama adalah ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang manfaat. Dan yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam daripada kalimat itu, penulis kitab ini mengawalinya dengan kalimat inna kulla ilmin nafi' muradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi inna kulla ilmin nafi' muradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fadol dibaca terjemahnya dulu. Seluruh ilmu yang bermanfaat sumbernya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semua ilmu yang dikatakan ilmu itu manfaat. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ilmu yang manfaat, kan ilmu ada dua, ada ilmu yang manfaat dan ada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang sumbernya daripada Al-Quran dan Al-Quran, kalam Allah dan as-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian rahmatullah ikhwani fillah a'azakumullah wa iyyakum. Di mana ini ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang manfaat sumbernya dari Quran dan Sunnah, ini menyangkut semua aspek ilmu yang ada. Jadi ilmu yang namanya ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu tentang masalah yang lain-lainnya, ilmu iman, semuanya yang sumbernya daripada Quran dan Sunnah itu berarti ilmu yang manfaat. Pertanyaannya, apakah ada sumber-sumber akidah daripada yang enggak manfaat? Apakah ada kemudian pemikiran-pemikiran akidah yang tidak bermanfaat? Jawabannya ada. Ada. Kenapa dikatakan enggak manfaat? Karena sumber cara dalilnya, sumber cara pengambilan ilmunya tidak bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yang mungkin sering antum dengar, ada yang namanya liberal. Kenapa? Karena standar yang dipakai bukan standar Quran dan Sunnah. Muncullah pemikiran-pemikiran yang kelihatannya itu istilahnya itu maju, tapi sebenarnya adalah mengalami kemunduran. Contoh, perempuan tidak wajib untuk mengenakan jilbab. Maka ini sebetulnya kemunduran. Syariat datang untuk menjadikan mereka mulia, kemudian diubah cara berpikirnya oleh orang-orang yang kemudian cara berpikirnya tidak sesuai dengan pemahaman Quran dan Sunnah. Maka apa yang terjadi? Maka mereka memahami konsep itu dengan cara yang salah. Nah, ilmu-ilmu yang sumbernya bukan Quran dan Sunnah untuk melahirkan sebuah disiplin ilmu akidah, fikih dan lain sebagainya, itulah ilmu yang tidak manfaat. Paham ya? Paham kira-kira di sini ya? Baik. Wa baqiya ulumi imma khadimul lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqa bihi al-khidmah au ajnabiyyun anhuma fala yadur al-jahlu bih. Betul? Adapun ilmu-ilmu lainnya maka hanya ada dua kemungkinan. Ya, terus. Kemungkinan yang pertama, ilmu itu dibutuhkan sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka perlu dipelajari sesuai kadar kebutuhan tersebut. Atau kemungkinan kedua, ilmu itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Al-Quran dan hadis, sehingga manakala seseorang tidak mengetahuinya, maka tidak masalah. Nah, ini poin pentingnya. Jadi kalau boleh saya buatkan bagannya, bahwa ilmu itu sendiri, jadi al-maqidur rabi', ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmu yang manfaat, ilmu yang kedua yaitu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat yaitu yang sumbernya daripada Al-Quran dan sunnahnya Rasul. Baik. Kemudian yang enggak manfaat berarti yang selain daripada itu. Nah, adapun ilmu yang selain dari yang dikatakan tentang daripada selain daripada ilmu yang enggak manfaat tadi, beliau mengatakan di sini wa baqiyal ulumi imma khadimuhu lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihi al-khidmah. Jadi yang pertama apa beliau katakan? Bahwa yang pertama yang tersisa daripada setelah pembagian dua ilmu yang manfaat dan tidak manfaat, maka sisanya selain daripada ini
ilmu-ilmu lain selain daripada yang disebutkan dua hal ini, ada lagi. Kalau kemungkinannya hanya cuma dua, apa kemungkinan? Wa baqiya minal ulum, apa kemungkinan yang pertama? Hah? Nah, yang pertama adalah ulumul khadimatu lil Qur'ani was sunnah, yaitu yang pertama ilmu yang sifatnya adalah membantu. Jadi ilmu sebagai khadim. Khadim dalam hal apa? Untuk membantu kita memahami Al-Quran dan membantu untuk memahami daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya singkat AS ya. Ini bukan singkat ya. Jadi kalau dikatakan di sini, maka selain daripada itu, maka semua ilmu selain daripada Quran Sunnah maksudnya adalah ilmu yang sifatnya membantu. Ada manfaatnya, tapi ini hanya sifatnya membantu. Membantu. Contohnya seperti apa? Seperti apa contohnya untuk memahami Al-Quran Sunnah? Seperti ilmu nahu, ilmu usul fikih. Maka ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu dan yang lain yang semeda dengan itu, ilmu ini adalah ilmu yang digunakan sebagai apa? Membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak mungkin bisa memahami dengan baik Quran Sunnah kalau tidak butuh dengan ilmu yang ini. Betul apa tidak? Paham ya? Nah, mudah-mudahan antum bisa memahami konsep ini ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Sehingga kemungkinan pertama ilmu itu sifatnya membantu. Ini kemungkinan pertama. Jadi selain daripada ilmu yang manfaat, yaitu untuk memahami ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sifat yang pertama selain daripada ilmu itu yaitu sebagai pembantu. Yang kedua, atau ilmu yang sifatnya apa? Yang kedua, nah, ilmu yang tidak ada hubungannya dengan Quran dan Sunnah. Tidak ada hubungannya dengan Quran dan Sunnah, tidak ada hubungannya sama sekali. Maka orang tidak mengerti tentang ilmu ini bukan aib. Contoh, antum tidak wajib untuk belajar ilmu komputer. Tidak wajib hukumnya, karena itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Quran Sunnah, paham ya? Tidak wajib kita belajar ilmu tentang pertanian. Tidak wajib. Sehingga di sini ada ilmu yang sifatnya membantu Quran Sunnah, itu sangat dibutuhkan. Maka itu akan menguatkan pemahaman kita tentang Quran Sunnah, dan ini sangat bagus. Tapi ada nanti jenis ilmu lain yang selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka kemudian itu bahwa ilmu itu nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada hubungan sama sekali dengan Quran dan Sunnah. Maka jahil atau bodoh tentangnya maka bukan sesuatu yang aib. Paham ya kira-kira di sini ya? Nyambung nggak ini kira-kira? Baik. Wa ma ahsana qawla Iyad yahsubi fi kitabil ilma, sebagaimana perkataan Imam Iyad ya, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Ilma. Apa kata beliau? Dua bait syair yang luar biasa. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa mudillu 'anit tariqi lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Betul, silakan. Alangkah tepat perkataan Iyad al-Yasubi dalam kitab beliau Al-Ilma. Ilmu itu sumbernya hanya dua, tidak lebih, kecuali bagi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Dua sumber itu adalah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, yakni yang dinukil oleh para tabi'in dari para sahabat. Nah, barakallahu fiik. Sebelum itu, ikhwan fillah azakumullah, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang itu masuk kepada ilmu yang sifatnya mutamimat, kelengkap kalau bahasanya ulama yang lainnya. Adapun ilmu yang enggak ada hubungannya Quran dan Sunnah, itu contoh yang paling detail disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu masuk pada ilmu yaitu ilmu filsafat. Ilmu filsafat, kemudian juga seperti ilmu sihir. Maka bodoh tentang perkara ini tidak dosa. Tidak berdosa. Paham ya? Jadi saya coba tambahkan sedikit. Sehingga ilmu yang tidak ada hubungannya sama sekali, karena yang dicontohkan di sini yaitu contohnya siapa? Yaitu ilmu tentang filsafat, ilmu tentang sihir, maka tidak berbahaya kita bodoh terkait dengan ilmu tersebut. Bahkan
kadang ilmu-ilmu itu bisa menjauhkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Sihir jelas, itu hukumannya jelas. Adapun ilmu filsafat itu kalau orang tidak tahu bagaimana tata letaknya, maka akan berdampak kepada pemikiran akidahnya dan merusak sekali. Makanya para ulama menjarahkan, menasihati untuk menjauhkan itu semuanya. Nah, baik. Kalaupun ada orang bisa selamat atau bisa tahu tentang kekurangannya ilmu filsafat, setidaknya itu akan membuang waktunya untuk belajar ilmu itu. Dibandingkan dengan belajar ilmu itu, mending belajar ilmu yang manfaat seperti ilmu ushul fikih atau ilmu nahwu atau yang semisal, jauh lebih manfaat untuk kepentingan pemahaman kita terkait dengan Quran dan Sunnah. Maka di sini dinukilkan tentang 2 bait syair yang mana maknanya apa kata beliau? Disebutkan di sana tadi, ilmu itu sumbernya apa? Hanya dua, yaitu Al-Quran dan ilmu hadis. Nah itu jemaah sekalian rahimakumullah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian di sini juga ada perkataan ini, waqad kana hadza huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah, thumma kathura al-kalamu ba'dahum fi ma la yanfa'. Fal ilmu fi salaf akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Nah, ini perkataan yang cukup indah ya. Maka di sini beliau jelaskan kepada kita, waqad kana hadza huwa ilmu salaf. Maksud daripada 2 bait tadi itu, maksudnya adalah ilmunya para salafuna as-salih. Siapa salafuna as-salih? Yaitu generasi terbaik umat ini, para sahabat dan yang mengikuti mereka sampai pada imam 4 mazhab dan seterusnya. Paham ya kira-kira ya? Jadi ilmu-ilmu mereka adalah ilmu yang paling paling selamat, paling bisa menjadikan kita lebih paham tentang Quran dan Sunnah, insya Allah lebih mendekati untuk kebenaran. Karena para sahabat belajarnya langsung kepada Rasulullah, muridnya sahabat tabi'in belajarnya kepada para sahabat, demikian seterusnya sampai kepada ulama-ulama besar atau imam besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Maka tsumma katsura kalamu ba'duhum fi ma la yanfa'. Dan yang selain daripada ilmu mereka itu rata-rata adalah ilmu yang perkataan-perkataan yang terlampau banyak. Makanya kalau kita lihat pendekatan-pendekatan yang selain yang digunakan oleh para ulama dahulu yang soleh, seperti pendekatannya para sahabat, pendekatannya tabi'in, ketika di luar pendekatan mereka itu mesti menjadikan kita tambah bingung. Belajar tentang iman, kalau tidak mencocoki sebagaimana pemahaman imannya para sahabat, biasanya kita tambah bingung. Karena mereka memahami iman itu gampang, tinggal praktek dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi begitu kemudian ditambahkan dengan ilmu filsafat, apa yang terjadi? Yang terjadi tambah pusing orang, sampai orang bingung. Tuhan itu di mana? Nggak tahu saya. Atau jangankan Tuhan itu, seperti contohnya misalkan untuk mendefinisikan sebutlah tentang iman, apa makna iman, mereka bingung sendiri. Kenapa? Ya karena pendekatannya tidak sesuai dengan pendekatan yang benar. Itulah yang paling ditakutkan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka disinilah kita perlu belajar tentang bagaimana caranya kita memahami Quran Sunnah dengan pemahamannya para sahabat. Para sahabat tabi'in dan sampai generasi ulama-ulama yang memang mencocoki daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang paling penting. Nah, kalau kita jumpai selain perkataan mereka itu perkataan-perkataannya terlampau banyak dan malah membingungkan. Untuk mengupas satu tema tertentu saja butuh berjilid-jilid kitab. Untuk menguraikan satu permasalahan saja butuh waktu yang cukup lama. Padahal kalau itu menggunakan pemahamannya para sahabat yang mereka belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan sangat mudah dipahami. Bayangkan coba ya, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ilmu yang sangat mudah dipahami oleh orang cerdas dan sangat mudah dipahami oleh orang yang mungkin secara pendidikan sangat rendah. Antum lihat orang-orang Badui, itu kan bukan orang yang kalau dibandingkan dengan orang-orang kota seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu mungkin level pemahamannya berbeda. Iya apa tidak? Tapi subhanallah, dengan penjelasan Rasul yang sangat mudah dan gamblang, mereka iman. Bayangkan coba, hanya untuk meyakinkan mereka, itu dengan sangat mudah Rasul ajarkan itu dengan konsep yang sangat mudah. Coba bandingkan dengan konsep iman sekarang, yang kadang mungkin dicampur dengan ilmu-ilmu yang di luar daripada pemahaman yang benar. Apa yang terjadi? Tambah bingung orang mendengar konsep iman. Kok abot gini ya iman ini ya? Kok abot ya? Kok berat ini ya tentang masalah fikih ini ya? Padahal kalau kita kembali kepada para sahabat itu gampang. Buktinya apa? Ada orang Badui yang orang gunung saja paham tentang konsep iman. Sampai-sampai ada seorang yang sibuk dengan ilmu kalam, sibuk dengan ilmu filsafat. Ketika mati itu dia berencana, aduh ya sekiranya saya itu mati seperti orang siapa?
Seperti orang-orang Badui yang mereka beriman kepada Allah dengan konsep yang sangat gampang dan mudah, dan mereka bisa beriman dengan sangat gampang dan mudah. Ini Allah. Itulah yang paling ditakutkan kalau seandainya orang itu tidak menyibukkan dirinya dengan pemahaman yang benar. Kemudian di sini ditutup dengan perkataan yang sangat indah daripada ulama besar, yaitu siapa? Qala Hammad bin Zaid. Berkata Hammad bin Zaid, "Qultu li Ayyub As-Sikhtiyani." Aku berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, "Al-ilmu yawma akthar aw fi man taqaddam?" Faqala al-kalamu yawm akthar wal ilmu fi ma taqaddam akthar. Nah, ini juga perkara yang sangat penting. Di mana di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini adalah perkataan yang sangat indah dari Hammad bin Zaid ketika bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Silakan dibacakan terjemahannya. Hammad bin Zaid bertutur, "Aku pernah bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, lebih banyak mana, ilmu hari ini atau di masa lalu?" Beliau menjawab, "Hari ini yang lebih banyak adalah pembahasan tentang sesuatu yang kurang bermanfaat. Adapun ilmu maka lebih banyak di masa lalu." Nah, kata beliau apa? Sekarang ini yang dibahas sesuatu yang enggak manfaat kadang. Belajar ilmu tapi mendalami sesuatu yang tidak ada esensinya berkaitan dengan iman. Sampai-sampai ketika orang bertanya, itu pertanyaannya pun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan iman dan amal soleh. Contoh misalnya, ketika Quran menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, kadang yang ditanyakan bukan apa? Bukan esensi iman daripada kisah itu, tapi ditanya, jenis anjingnya apa ya? Ini kan pertanyaan buang waktu. Artinya apa? Kita seandainya tahu jenis anjingnya sekalipun, itu tidak akan menambah keimanan kita, kan begitu kan? Yang paling penting apa? Bagaimana kemudian kedudukan anjing itu jadi mulia ketika apa? Ketika kemudian apa kalau bahasa kita? Ketika kemudian mereka bertugas dengan tugas yang sangat istimewa. Nah, ini khadifidina azani Allah wa iyyakum. Maka itu yang harus dipahami, sehingga menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan yang enggak ada faedahnya semacam itu justru malah bikin orang itu semakin jenuh dengan ilmu. Jenuh dengan ilmu. Maka di sini dikatakan ada begitu banyak orang yang kemudian dia menyibukkan diri dengan ilmu tapi tidak dipandu dengan syariat yang benar. Apa yang terjadi? Tambah jauh dari kebenaran. Tambah jauh dari kebenaran. Maka sangat jelas sekali disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ada orang belajar Quran Sunnah tapi tidak sesuai dengan panduan yang benar, maka dia tersesat banyak. Al-Quran yang menyebutkan itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf? Kalau antum banyak bawa mushaf ya, atau HP yang ada mushafnya, silakan dibuka. Surat Al-A'raf ayat 146. Surat Al-A'raf ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Tafsir ayat ini sangat indah dan menarik sebagai renungan sekaligus apa ancaman. 146. Kalau tidak. Iya, betul ya? Terjemahannya apa? Coba antum baca ayatnya sama terjemahannya coba. Fadhal lagi. Terjemahannya enggak ada. Oh, yang ada terjemahnya. Nah, terjemahnya saya betul. Fadhal silakan. Sa'asrifu enggak apa? Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Nah, ini jika di dalam ayat ini itu kata para ulama tafsir, apa maknanya? Mereka itu diharamkan untuk paham Quran. Mereka mungkin hafal sebagian mereka, ada yang mungkin ngerti tentang Quran. Tapi kemudian mereka diharamkan untuk memahami atau dihalangi untuk bisa memahami daripada ayat-ayat itu. Kenapa? Karena sombongnya mereka. Kesombongan yang tumbuh
Dari benih ilmu yang salah. Dan itu yang paling ditakutkan oleh para ulama. Dan banyak yang seperti itu terjadi. Contoh yang paling real adalah kelompok-kelompok Khawarij yang mudah sekali mengkafirkan orang lain. Mereka itu hafal Quran, ibadahnya luar biasa, tapi mereka diharamkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak memahami sesuai dengan pemahaman yang benar. Mereka mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengeluarkan mereka dari Islam, dan bahkan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Subhanallah, ini bahaya sekali kan? Maka disitulah kemudian kita belajar, kita belajar pentingnya kita ini mengerti konsep ini. Maka Quran Sunnah ini ilmu yang harus dipahami dengan benar. Harus dipahami dengan benar. Tidak boleh kita memahami dengan selera kita masing-masing. Karena kalau kita memahami dengan selera kita masing-masing, gak jadi nanti ilmu ini. Ilmu ini jadi malah apa? Jadi bangga-banggaan saja. Dan ini yang paling ditakutkan. Sehingga disinilah pentingnya kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Makanya Rasul sampai mengajarkan kepada kita doa setiap hari, apa itu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena kalau ilmu itu enggak manfaat, tidak melahirkan amal soleh, tidak menjadikan kita takut kepada Allah Ta'ala, justru malah kadang bikin kita ini tambah sombong. Dan itu adalah perkara yang sangat besar, akan menghancurkan kita, kesombongan itu. Waliyadzubillah. Sampai-sampai dikatakan orang-orang dulu itu perkataannya sedikit tapi barokah. Tapi orang sekarang perkataannya banyak tapi nggak ada intinya. Sampai ada, subhanallah ya, sampai ada seorang ustadz itu mengilustrasikan ya, antara karyanya ulama dulu dengan ulama sekarang. Ulama dulu itu nulis kitab kecil disarah jadi puluhan jilid. Nah sekarang banyak jilid, bacanya aja nggak sempat gitu kan. Dan mungkin kadang isinya kadang tidak maksimal. Maka itulah bedanya kenapa kemudian ulama-ulama dulu itu jauh kemudian ilmunya lebih mengena. Kenapa? Karena keberkahannya ada. Sehingga di sini kita perlu belajar bagaimana cara kita mengendalikan semangat kita, mengarahkan semangat kita untuk belajar tentang ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harus fokus itu dulu. Nanti ada urutan-urutannya ya. Ilmu akidah ini pelajari apa dulu di bab berikutnya. Tapi yang paling penting fokus kita adalah ilmu tentang Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena itu yang akan sangat membantu sekali supaya kita tidak mudah terkecoh dengan pemikiran-pemikiran baru. Sehingga kalau ada muncul pemikiran baru yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib, kemudian ini yang aneh-aneh gitu, kita tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kita sudah punya panduannya bahwa yang benar itu begini. Dan kita yakini itu, nggak usah kita mengikuti hal-hal yang aneh-aneh yang sering terjadi di masyarakat. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira ya. Nah, dan ini yang harus kita jadikan bahan renungan. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dan di antara ilmu-ilmu yang harus dipelajari memang ya ada banyak ya. Dalam ilmu akidah misalnya tentang ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang apalagi ma'rifatun Nabi, mengenal Rasulullah SAW, kemudian juga mengenal agama Islam. Nah itu ilmu-ilmu dasar berkaitan dengan iman yang harus kita pelajari. Dan harus mantap kita belajarnya ilmu itu. Harus mantap belajarnya ilmu itu. Maka kalau kita tidak mengkaji ilmu itu ya sulit. Kita nanti akan mudah dikecohkan oleh pemikiran-pemikiran baru. Dan memahami tentang tiga hal tadi itu, mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Islam, mengenal Nabi itu cara yang paling sederhana adalah dengan pemahamannya para sahabat. Dengan teori dan cara mereka belajar, kita paham dengan sangat mudah. Tapi begitu kemudian dimasuki dengan teori baru, tambah pusing gitu. Sampai ada orang yang dia belajar tentang ilmu ma'rifatullah, justru tidak menjadikan dia tambah taat kepada Allah. Bahkan ada yang sampai tidak sholat dengan alasan sudah mengenal Allah Ta'ala. Maka ini termasuk kesalahan berpikir dalam beragama. Dan itu berbahaya sekali. Itu berbahaya sekali. Ada orang disuruh sholat tidak mau. Kenapa? Sholat saya beda dengan sholat Anda. Loh, terus siapa kalau beda? Padahal sholat ini perkara yang ijma ulama tentang tata caranya. Mungkin ada hal-hal yang berbeda ya. Tapi secara umum gerakan sholat itu mesti sama. Secara umum ya. Yang orang sepakat itu kan mesti sama. Berdiri, takbiratul ihramnya mesti pakai diangkat. Perkara nanti ada yang sendekap, ada yang begini kan urusan ikhtilaf. Tapi orang berdiri, ruku, sujud itu kan teknisnya sama. Mengenai tentang mana yang turun duluan itu sama. Terus kemudian kalau tahiyat itu pakai jari telunjuk dia, itu semuanya sepakat. Enggak ada orang kemudian jari telunjuk enggak, saya pakai gini aja 5, enggak ada. Kenapa?
Karena teknis sholat itu yang hal-hal mendasar berkaitan dengan sholat itu mesti sama. Ikhtilafnya muncul itu kalau hal-hal yang sifatnya itu furu'iyah. Contoh misalkan apakah kemudian perlu menjaharkan bismillahnya atau tidak, itu beda pendapat. Apakah kemudian perlu mensedekapkan atau kemudian tetap dalam tadi itu beda-bedanya di situ. Cuman mengenai hal-hal yang dasar tentang sholat itu mesti semuanya sama. Semuanya sama. Karena pakemnya sudah ada. Jelas pakemnya. Nah, itulah diantaranya. Maka kalau itu tidak kita fahami, maka khawatirnya kita nanti akan terjebak dengan perkara-perkara yang menyimpang, dan itu yang paling kita takutkan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kita sedikit-sedikit aja ya. Yang penting istiqomah. Jadi kajian kita, saya berusaha fokus per pertemuan satu kaidah. Insyaallah kita cukupkan di sini, yaitu prinsip yang keempat, yaitu mengarahkan semangat dalam belajar agama ini fokus kepada ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah itu lebih dulu, dan kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang memang bisa menjadi membantu kita untuk memahami Quran dan Sunnah, ilmu nahwu, ilmu apalagi ilmu nahwu, sharaf, kemudian yang lain-lainnya yang bisa membantu kita memahami Quran dan Sunnah. Sementara itu dulu, saya tutup dulu. Nanti kalau ada diskusi setelah ini silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.